Halo Sobat Syair Asmara, kita jumpa lagi untuk melanjutkan cerita sebelumnya dari kisah 1001 malam di malam ke-8. Dan kita lanjutkan kisah di malam ke-9. Sobat Syair Asmara, selamat mengikuti ceritanya. Pada malam ke-9, Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. Setelah mengambil sedikit air danau, permaisuri penyihir itu merapalkan mantra yang sulit dipahami. Sesaat kemudian, ikan-ikan yang ada di danau bergerak-gerak. Rupanya, mereka berubah menjadi manusia. Sihir yang menyelimuti mereka semua telah hilang. Kota raja yang sebelumnya adalah hutan mencekam telah kembali ramai. Pasar-pasar bermunculan dan setiap warga tampak bekerja seperti sedia kala. Keempat gunung yang memagari danau kembali menjadi dataran. Wanita penyihir segera kembali ke kubah, menemui raja yang ia kira adalah kekasihnya. Wahai kekasih, berikanlah tanganmu agar aku bisa menciumnya. Mendekatlah kepadaku, pinta raja yang sedang menyamar. Wanita itu mendekati raja dan secepat kilat raja menusuk dadanya dengan pedang yang sudah terhunus hingga tembus ke punggung. Setelah itu, raja membelah tubuh si wanita penyihir dan segera keluar dari kubah. Saat melihat raja keluar dari kubah, si pemuda yang sudah menunggunya segera mencium tangan raja, mengucapkan selamat, dan menyampaikan rasa terima kasih. Anak muda, apakah engkau akan tetap tinggal di kotamu, ataukah engkau bersedia ikut ke negeriku? Tanya raja ingin tahu. Wahai tuan, apakah tuan mengetahui seberapa jauh jarak antara kota hamba dengan negeri tuan? Si pemuda balik bertanya. Sepengetahuanku, jaraknya hanya memerlukan 2,5 hari perjalanan. Sambil tersenyum pemuda itu berkata, ketahuilah, sesungguhnya jarak antara negeri tuan dengan kota ini adalah perjalanan kaki selama 1 tahun. Jika tuan sampai ke sini hanya dalam waktu 2,5 hari, maka itu karena kota ini dalam keadaan tersihir. Namun demikian, aku akan tetap mengantarkan hingga ke negeri tuan. Aku tak ingin berpisah dengan tuan. Raja sangat senang dengan ucapan si pemuda. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan engkau kepadaku. Engkau akan kuangkat sebagai anakku, karena hingga saat ini aku belum memiliki seorang anak, ucap sang raja. Keduanya berpelukan dengan gembira, kemudian berjalan menuju istana. Si pemuda yang juga seorang raja, mengumumkan kepada rakyatnya, bahwa ia akan pergi ke negeri tetangga. Para pembesar segera mempersiapkan segala keperluannya. Setelah semua dipersiapkan, keduanya berangkat menuju negeri yang telah ditinggalkan oleh raja selama 1 tahun. Mereka diiringi oleh 50 pelayan yang membawa berbagai hadiah. 1 tahun berlalu dan mereka telah tiba di negeri tujuan. Pasukan istana yang dipimpin oleh wazir menyambut kedatangan mereka setelah menunggu dalam keadaan nyaris putus harapan. Seluruh pasukan bersujud di hadapan raja dan mengucapkan selamat datang. Raja masuk ke istana dan duduk di singgasana. Kepada wazirnya, raja menceritakan kejadian yang menimpa si pemuda dari awal sampai akhir. Usai mendengar penuturan raja, wazir segera menyampaikan ucapan selamat kepada si pemuda. Demikianlah, keadaan kembali seperti semula. Seluruh warga kerajaan bergembira. Terlebih lagi, raja memutuskan untuk membagi hadiah dari kerajaan si pemuda kepada rakyatnya. Aku harus bertemu dengan si nelayan yang pernah mempersembahkan ikan berwarna-warni, kata si pemuda kepada wazir. Maka diutuslah pengawal untuk menjemput nelayan yang menjadi sebab terbebasnya kota raja si pemuda. Tidak lama kemudian, si nelayan tiba di istana. Raja memberikan hadiah kepadanya serta menanyakan keadaannya selama ini. Berapa orang anakmu? Tanya raja. Hamba memiliki seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan, jawab si nelayan. Raja memutuskan untuk menikahi salah satu putri si nelayan, sedangkan anak perempuan yang satu lagi dinikahi si pemuda. Nelayan menyatakan persetujuannya dengan rasa bahagia. Lalu, terjadilah pernikahan yang sangat meriah. Adapun anak laki-laki si nelayan diangkat oleh raja sebagai bendahara kerajaan. Kemudian, raja mengutus wazirnya ke kota raja si pemuda, yakni Kepulauan Hitam. Raja muda memutuskan untuk menjadikan wazir sebagai wakilnya di kerajaan Kepulauan Hitam.
Bersama sang wazir, juga disertakan 50 pelayan yang pernah ikut rombongan raja dulu, serta membawa berbagai hadiah untuk dibagikan kepada para pembesar istana Kepulauan Hitam. Sang wazir menjunjung titah sang raja, kemudian bersujud dan mencium tangan raja, serta segera berpamitan untuk melakukan perjalanan menuju Kepulauan Hitam. Demikianlah, si pemuda kembali menjadi raja di kerajaannya. Sementara itu, si nelayan telah menjadi orang terkaya pada zamannya. Kedua putrinya menjadi permaisuri hingga wafat. Baginda yang bijaksana. Sekian cerita tentang nelayan dan jin ifrit, ucap Ratu Syahrazad kepada Raja Syahrayar. Namun, jika Baginda masih berkenan, hamba akan menceritakan kisah yang lebih ajaib lagi, yakni tentang buruh pengangkut dan gadis-gadis cantik. Raja Syahrayar mengangguk tanda setuju. Maka, Ratu Syahrazad memulai ceritanya. Tersebutlah seorang buruh berasal dari kota Baghdad. Suatu hari, ia berada di pasar menunggu pelanggan. Saat sedang duduk santai, tiba-tiba seorang gadis berhenti di hadapannya. Gadis itu sangat cantik dan berpakaian sangat mewah dan mahal. Ambillah keranjangmu dan ikuti aku, pintanya kepada buruh dengan nada suara yang manis. Buruh itu segera mengambil keranjang dan mengikutinya si gadis sampai di sebuah rumah. Setelah pintu terbuka, dari balik pintu muncullah seorang laki-laki. Gadis itu memberikan uang 1 dinar dan mengambil beberapa gayung minyak zaitun, kemudian meletakkannya di dalam keranjang. Bawalah barang ini dan ikuti aku, perintah gadis itu pada si buruh. Demi Allah, ini adalah hari yang penuh berkah, sambut si buruh dengan riang hati. Kemudian si buruh membawa keranjang, mengikuti langkah si gadis. Di depan toko buah, si gadis berhenti untuk membeli berbagai macam buah-buahan. Semuanya diletakkan ke dalam keranjang milik si buruh. Mari bawalah barang-barang ini, kembali pinta gadis itu kepada buruh. Tatkala ia sudah selesai berbelanja, si buruh pun mengikutinya. Di depan toko daging, gadis itu berhenti. Setelah membeli daging dan diserahkan ke buruh itu, kembali gadis cantik berkata, "Mari, bawalah barang-barang ini dan ikuti aku." Buruh itu pun memanggul keranjang dan mengikuti langkah si gadis. Di depan toko manisan, si gadis berhenti, membeli manisan dan kembali memerintahkan si buruh untuk membawakan barang-barangnya. Gadis itu berhenti di depan toko perhiasan dan membeli semua jenis dagangan yang ada di sana. "Mari, bawalah barang-barang ini dan ikuti aku," kata gadis itu pada si buruh. "Seandainya engkau memberitahuku bahwa belanjaanmu sebanyak ini, tentu aku akan membawa bigal untuk membawa seluruh bawaan ini," ucap si buruh kepada gadis cantik. Mendengar ucapan si buruh, gadis itu hanya tersenyum. Kemudian, ia terus berjalan dan berhenti di depan penjual minyak wangi. Di sana, ia membeli berbagai jenis wewangian, lalu diletakkan di dalam keranjang. "Mari bawalah barang-barang ini dan ikuti aku," perintahnya pada si buruh. Gadis itu tiba di sebuah rumah yang elok, sangat besar dan sangat mewah. Setelah mengetuk pintu dengan lembut, daun pintu terbuka. Si buruh menegakkan lehernya, melongok ingin mengetahui sosok yang membuka pintu. Ternyata, yang membuka pintu adalah seorang gadis yang berperawakan indah, montok, berparas cantik, kakinya semampai dan punggungnya tegak. Menyaksikan kecantikan gadis itu, pikiran si buruh bagaikan terhempas dan hampir saja keranjangnya terjatuh dari kepalanya. "Seumur hidup, aku belum pernah mengalami hari yang penuh keberkahan seperti hari ini," kata batin si buruh. "Selamat datang," ucap gadis itu. Mereka masuk ke dalam rumah dan berhenti di sebuah ruangan yang luas penuh hiasan indah dan perabotan yang tersusun rapi. Di ruangan itu tampak seorang gadis cantik bermata indah. Wajahnya mempermalukan matahari yang sedang bersinar. Ia bagaikan seorang putri bangsawan atau pemuka wanita bangsa Arab. Gadis itu bangkit dan berjalan sampai berada tengah ruangan, di dekat kedua saudaranya. Si buruh memandang ke arah gadis-gadis cantik itu. Sungguh, ia belum pernah menyaksikan gadis secantik mereka. Mereka menurunkan barang dari kepala si buruh, mengosongkan isi keranjang, dan meletakkan semuanya secara teratur di tempatnya. Mereka memberi upah kepada buruh sebanyak 2 dinar. "Mengapa engkau belum pergi?"
Apakah engkau menganggap bayarannya terlalu sedikit? Tanya salah seorang gadis. Beri ia 1 dinar lagi, pinta gadis itu pada saudaranya. Wahai nona cantik, demi Allah, aku belum juga beranjak dari rumah ini bukan karena upah yang kuterima masih kurang. Aku hanya merasa heran dengan keadaan kalian. Kenapa tidak terlihat ada seorang lelaki pun di rumah ini? Kenapa tidak ada seorang pun yang dapat menghibur kalian? Kalian tentu mengetahui bahwa sebuah meja tidak akan bisa kokoh kecuali ditopang oleh 4 kaki, dan kalian tidak memiliki orang keempat. Kesenangan lelaki itu tidak lengkap tanpa wanita, dan kesenangan wanita tidak lengkap tanpa lelaki. Siapakah namamu, hai buruh angkut? Tanya gadis yang tadi membukakan pintu. Hasan, adalah namaku, jawab buruh angkut itu. Kami adalah gadis-gadis, dan kami takut untuk menitipkan rahasia kepada orang yang tidak akan menjaganya. Sungguh baik hatimu yang hendak tinggal bersama kami, kata gadis itu. Aku tidak keberatan engkau tinggal bersamaku, sehingga engkau bisa memenuhi keperluanmu dengan izin Allah. Timpal gadis kedua. Baiklah nona, aku tidak akan meninggalkanmu sampai nanti aku menikah atau aku mati, sahut si buruh. Itu perkara mudah, kata si gadis. Bersikaplah seolah engkau di rumah sendiri dan dengan izin Allah engkau akan sampai pada cita-citamu. Namun, aku mesti mengetahui kemampuanmu agar bisa membantu mencapai cita-citamu. Hasan merasa sangat gembira diterima sebagai pelayan para gadis. Ia mendoakan kebaikan untuk gadis-gadis itu. Ia berjanji akan menjaga harga diri mereka. Demikianlah, Hasan tinggal bersama 3 orang gadis cantik, bekerja sebagai pelayan mereka. Setiap hari, ia mengiringi gadis pertama yang biasa berbelanja untuk membawakan belanjaannya, membantu gadis kedua yang biasa bertugas membukakan pintu, serta menyediakan minuman dan makanan untuk mereka berpesta. Karena kepandaian Hasan, gadis-gadis cantik itu selalu riang gembira. Suatu hari, gadis-gadis itu sedang bercengkerama di dekat kolam. Mereka bersepakat untuk menggoda Hasan. Si pelayan itu mereka panggil untuk diajak ikut berpesta hingga mabuk. Saat Hasan sempoyongan, gadis pertama segera melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat, lantas terjun ke kolam. Sesaat kemudian, ia naik ke tepi kolam menuju kepada Hasan yang terduduk. Gadis itu langsung merebahkan diri di pangkuan Hasan. Hasan merasa riku dengan ulah si gadis. Apalagi ketika si gadis menunjuk ke arah kemaluannya. Hasan, lihatlah apa nama benda ini? Tanya gadis yang telanjang itu sambil menunjuk pada kemaluannya sendiri. Mulut Hasan bagai terkunci. Ia merasa sangat gemetaran. Menurut Nona, apa nama benda itu? Hasan bertanya balik dengan nada yang gugup. Ini adalah gua tempat mutiara termahal, sahut gadis pertama dan para gadis pun tertawa. Kemudian, gadis kedua ikut menggoda pula. Hasan makin kelimpungan menyaksikan godaan mereka. Hasratnya mulai muncul. Setelah ketiga gadis itu sudah tidak merebahkan diri di pangkuannya, ia segera melepas pakaian dan terjun ke kolam. Sekembalinya dari kolam, ia bertanya kepada ketiga gadis itu, nona-nona yang cantik, apakah kalian tahu apa nama benda ini? Jawablah. Jika salah, kalian akan mendapat hukuman. Tanya Hasan sambil menunjuk ke arah kemaluannya sendiri. Para gadis tergelak hingga tubuh mereka telentang. Ini adalah mutiara besar, jawab gadis-gadis itu. Salah, kata Hasan sambil mencubit badan para gadis. Ketahuilah, ini adalah senjata hebat untuk mengalahkan kalian. Jika benda ini ditembakkan ke gua mutiara milik kalian, maka gua itu tak akan terlihat lagi. Hasan menerangkan lebih jelas. Kekonyolan Hasan ini disambut ledakan tawa para gadis. Pada malam-malam tertentu, mereka yang menganggap Hasan sebagai budak, memintanya untuk melayani hasrat mereka. Tanpa terasa, hari mulai pagi, dan Ratu Syahrazad segera menghentikan ceritanya dengan janji akan melanjutkannya pada malam yang akan datang. Dunyazad dan Raja Syahryar mengangguk tanda setuju. Keadaan berjalan sebagaimana biasa hingga malam tiba. Nah, Sobat Syair Asmara, karena hari sudah pagi, maka kita harus menunggu malam hari, agar bisa mendengarkan lanjutan kisahnya. Di video selanjutnya,
Ratu Syahrazad akan bercerita kisah malam ke-10 dari kisah 1001 malam. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.